Kita sudah sampai di Kintamani Lakeview and we have here with Jitut Ari on the back with Yogi. Dan kita bakal ngeliat project kita dari Pak Yoga Sastra dan istrinya untuk membuat sebuah tea cafe. Waduh. Ada trouble dikit. Kayaknya ban kita kena apa nih ya? Asam. Untungnya udah sampai lokasi dan kayak ini kena baut ya. Skrup rangka hulu tuh kayaknya udah aja ya. Kena hadiah. Dapat hadiah baru sampai lokasi. Tapi thank God we are safe. Sudah sampai lokasi di Lakeview. Oke, kita menuju ke atas dulu. Katanya Pak Putra sama Pak Yoga lagi on the way ke sini. Kita ke restorannya dulu dah. Jadi benar-benar view yang luar biasa ya. Kalau kita lihat dari Lakeview ini, kita berada tepat di bagian atas banget. Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Nggak. Kayaknya lebih tinggi, paling tinggi di sini. Dengan view yang luar biasa. Kita lihat view coba. Jadi kita bakal cek kondisi existing project hari ini. Dan ini ruangannya. Ya, kita lagi ada di Lakeview ya, di bagian Danu Cafe. Jadi kita bakal rubah ini. Ini bakal jadi tea cafe dan namanya bakal dikasih nama Sore dari istrinya Pak Yoga yang ngatur. Dan kita lagi ngecek existing di ruangan ini yang bakal kita desain ulang. Jadi yang pasti hari ini kita bakal ukur-ukur semua dulu sebelum kita menentukan desainnya ke depan. Kalau menurut saya sih, apa sih kayak kalau kondisi existing di sini kan kita klasik nih ya, batu alamnya dan kayu-kayunya oke lah. Kalau yang bilang lantainya memang agak gini di sini. Nggak nyambung deh. Ya terlalu old fashion dia. Kemungkinan besar kalau mau pakai parket atau vinyl itu solusi yang paling gampang. Tapi kalau kita bongkar nih lumayan besar deh ya jadinya. Kasihan juga kalau next semuanya ada planning lain apa. Sebisa mungkin sih memang nggak bongkar sih ya. Jadi lebih ke retouch aja sih jatuh-jatuh. Mungkin main di warna. Ya. Mungkin di ornamen baru lah. Mungkin finishing ininya mungkin kalau mau dirubah sih agak dinaturalin ya kalau tak bilang. Kusen-kusennya ini. Benar. Dia warna gelap itu kesannya terlalu berat, heavy dia. Kemarin di konsepnya ada kayak tumbuh-tumbuhan, dia lebih fresh ya. Siap. Yang ada void ke atasnya yang ke atasnya, bukan ada. Makanya nanti lampu yang di sini biar yang keranjang dulu. Lebih seger. Meter 15. 4,5 meter 44. Melas pas. Oh, melas pas. Jadi dewasa ngebom itu nanti bareng dengan dewasa melas pas. Berbarengan. Persis 12 Oktober 2002. Persis kan?
bikin Tamani. Kayak tadi kan Besaru itu. Jam segini Besaru kan. Malamnya bom. Terus kita di depan itu kita bikin semacam kayak pon atau apa. Nah itu yang agak besar itu kalau kita ngomongin konsepnya seberapa jauh kita mau melangkah kan. Tapi kalau budget wise ya kayak tadi dibilang sekian, ya kita nggak bisa terlalu move lebih dari itu gitu loh. Tapi ada plan seperti itu kalau memang mau oke kita bikin pintu aja, tapi next jalan udah running, oke kita upgrade lagi step by step dan segala macam. Yang paling penting dari sebuah kalau menurut saya tempat usaha itu yang memang impression awal. Begitu dia datang, oke ini I want to go to this place gitu, karena ada daya tarik yang langsung dapat di awal tuh. Kasih kalau yang lihat, kalau mungkin yang lihat batu hitam, oke nggak apa-apa batu hitam, tapi jadi benar-benar orang tuh dari luar tuh ngelihat, baru ke dalam beda banget jauh gitu loh. Ada sentuhan bedanya di sana. Bisa saja cover, ya beli taruh. Kita kasih tanaman sedikit atau apa gitu yang saya pikirin nih kan. Ini. Yang jelas ini jadi center point kan gitu. Betul. Jadi di sana dia orang masuk Ya. Oke teman-teman, itu barusan bagaimana proses kita di lapangan di Lakeview Kintamani Penelokan Bangli. Jadi kita udah ketemu dengan ownernya, jadi salah satu shareholder di situ yaitu Pak Ketut Putranata bersama dengan keponakannya Pak Yoga dan istrinya Ibu Yanti. Di sana kita udah diskusi panjang lebar mengenai keinginan mereka untuk membuat suatu usaha baru yang jadi bagian dari Lakeview, yaitu sebuah tea cafe. Dan itu sudah kita evaluasi dengan tim lapangan, dengan tim Gauri Art Division Studio untuk pengukuran dan segala macam. Dari input yang saya dapat di lapangan berdasarkan diskusi di situ, kita berusaha semaksimal mungkin on budget. Kita udah diskusi tentang budget ya, ini off the record. Untuk budget ada, udah disediakan oleh mereka dengan nominal sekian. Kita akan berusaha mendesain tea cafe ini sesuai dengan request tersebut. Hal yang pertama akan kita lakukan mengenai desain ini, kalau kita perhatikan Lakeview ini ya, ini sudah ada kurang lebih, ini sebelum saya lahir ya, sekitar tahun 70-an kalau nggak salah, itu dari salah satu owner sudah menyampaikan. Jadi ini seperti semacam heritage, bangunan yang sudah dari lama banget ada dan sudah jadi bagian sejarah yang ada di Bali. Itu suatu kehormatan banget untuk tim Gauri Art Division Studio bisa turut peran serta untuk jadi bagian dalam desain di proyek tersebut. Oke, saya bakal bahas mengenai global projectnya. Project Tea Cafe Sore. Jadi tempat ini untuk sementara namanya sih Sore ya. Saya kalau dapat informasi terakhir dari Pak Yoga, ini kemungkinan bakal ada revisi dan perubahan logo atau penambahan nama, itu kita lihat nanti aja. Tapi secara global saya bakal jelasin luasan dari project ini kurang lebih ya hampir 2,5 area ya. Jadi di bagian dalam itu, di bagian interior kita ada 1,8 area atau 180 meter persegi kurang lebih, dan di bagian luarnya ada 50 meter persegi. Jadi apa challenge-nya di sini? Kalau kita perhatikan di Lakeview ini sudah punya tema bangunan yang benar-benar sudah pakemnya bagus ya, yaitu tradisional Bali dan tropical. Jadi kalau itu kita rubah secara sembarangan atau tanpa mengikuti pakem yang sudah ada, itu sangat sayang sekali. Jadi saya di sini dengan teman-teman di studio berusaha sebisa mungkin tidak membuat banyak perubahan yang terlalu dominan sehingga merubah tema yang sudah ada. Jadi problem yang kita hadapi di sini untuk desainnya adalah tempat ini awalnya dipakai tempat buffet ya untuk makan-makan. Jadi untuk kayak prasmanan gitu. Sekarang kita akan alih fungsi menjadi sebuah cafe. Hal yang pertama kita perhatikan adalah wajah dari bangunan tersebut. Yang awalnya hanya untuk sekunder ya, untuk sampingan, untuk pendukung di situ, sekarang jadikan suatu objek utama. Jadi kita akan membuat fasad depan dari bangunan. Bagaimana cara mempercantik dari wajah bangunan tersebut sehingga identitasnya lebih jelas terlihat. Saya kasih sebuah gambaran, jika orang datang ke tempat di Lakeview itu mereka sudah tahu kalau di sana ada sebuah tempat atau sebuah cafe yang menyediakan prasarana untuk minum teh dan menikmati hidangan di situ bersama dengan pemandangan yang sudah ada di situ. Jadi itu tugas kita pertama, membuat fasad bangunan untuk mempercantik tempat tersebut dan mengatur interior di bagian dalamnya. Juga di bagian eksterior di mana untuk daerah balkonnya yang langsung menuju ke arah view. Dan ini teman-teman bisa lihat di denah.
Kita di bagian tengah ada yang menarik di sini. Di sana ternyata sudah ada fire pit. Jadi ini jarang banget ya. Di satu kondisi di mana orang berlomba membuat coffee shop, kita dapat kesempatan membuat tea cafe atau tea shop. Ini benar-benar menarik banget. Jadi di sini udah ada fire pitnya. Jadi pas banget kalau di situasi dingin kita bisa bikin kondisi di mana orang-orang berkumpul dekat dengan tungku api. Jadi ini benar-benar kalau orang bilang instagramable banget buat difoto. Ini bakal kita keep. Terus bagiannya sebelah dari fire pit itu kita punya table counter dan akses kita juga bakal ubah sedikit, kurang lebih dari akses awal itu terlalu tertutup, kita bakal expose akses masuknya. Dan untuk pengaturan sisanya kita hanya merubah warna-warna seperti lantai, material kita bakal rubah, itu terlalu old fashion seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya. Untuk warna dinding dan material-material lainnya yang akan kita tambahkan untuk mempercantik tempat tersebut. Untuk kurang lebihnya saya bakal liatin di slide 3D berikutnya. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini. Ini kurang lebih tampak depannya. Jadi udah seperti saya sampaikan barusan, bagaimana fasadnya kita percantik seindah mungkin, secantik mungkin. Dan ini bagian dalamnya. Di sini bisa teman-teman perhatiin, di sini ada 3D untuk counternya, mejanya. Terus di bagian luar kita punya day bed dan ada spot untuk fotoan yaitu hanging circle ya, kayak lingkaran gitu untuk foto spot untuk pengunjung yang datang ke sana. Jadi dari semua materi ini kita udah meeting bareng ya, sampai kurang lebih kalau kemarin kita udah meeting di Nut Cafe, di tempat kafenya Pak Ketut. Kita udah diskusi kurang lebih 4 atau 5 kali dan di finalnya saya udah sampaikan presentasi ini ke 8 orang. Jadi di Lakeview ini untuk Tea Cafe ada 8 shareholder. Jadi pemilik usaha di tempat Lakeview ini. Saya udah presentasikan ini ke mereka. Saya udah sampaikan apa-apa saja yang akan kita terapkan di desain ini dan mereka sudah setuju dengan apa yang kita sampaikan. Sisanya adalah kita akan menyiapkan gambar kerja dan nilai nominal project untuk pekerjaannya. Di sini yang challenge-nya lumayan kita harus timbang-timbang dan atur demikian rupa agar sesuai budget ya. Kemarin waktu kita diskusi dengan tim dari Lakeview, khususnya dengan Ibu Yanti, ini benar-benar terbantu banget karena beliau punya sense desain untuk interior. Kalau saya kasih perbandingan, kalau cowok itu lebih ke maskulin ya untuk bangunan, dan cewek itu lebih ke sesuatu yang sifatnya detail. Jadi inputnya seperti detail warna, material dalamnya ini benar-benar terbantu banget di tim Gauri berdasarkan seperti mood board yang sudah diberikan kita sudah terapkan juga. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, kita udah final, desain sudah jadi, kita tinggal menunggu gambar kerja dan nilai akhir dari project ini untuk didealkan di dalam kontrak. That's it I think for Tea Cafe Lakeview. Jadi teman-teman kita bakal lihat nanti di part kedua bagaimana project ini untuk sign kontrak dan final pengerjaannya. Oke, thank you for watching. Stay tune di channel kita Gauri Art Division Studio. Kita lihat bagaimana perkembangan dari Tea Cafe sore Lakeview.